Pernah gak sih kamu heran kenapa di Indonesia ada daerah yang curah hujannya tinggi banget, tapi ada juga yang kering sepanjang tahun? Atau kenapa di dataran tinggi hawanya dingin, padahal kita masih di wilayah tropis? Jawabannya ada di klasifikasi iklim. Sekarang kamu nggak perlu bingung lagi karena dalam video ini aku akan bantu kamu pahami semua jenis klasifikasi iklim hanya dalam waktu 5 menit aja. Halo semuanya, selamat datang di channel Ibu Guru Huda. Di video ini kita akan membahas materi geografi yang super penting, yaitu klasifikasi iklim. Mulai dari iklim berdasarkan matahari, iklim fisik, sampai sistem klasifikasi yang sering dipakai seperti Köppen dan Smith-Ferguson. Cocok banget untuk kamu yang sedang belajar persiapan ujian atau sekedar ingin paham lebih dalam tentang cuaca dan iklim. Yuk kita mulai! Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah selama waktu yang panjang, minimal 30 tahun. Unsur iklim meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan tekanan udara. Tujuan klasifikasi iklim adalah untuk mengelompokkan wilayah-wilayah di dunia agar lebih mudah dianalisis, khususnya dalam pertanian, kehutanan, pemukiman, hingga pembangunan. Teman-teman, klasifikasi iklim itu ternyata beragam dan masing-masing punya dasar yang berbeda-beda. Di slide ini kita akan lihat beberapa macam klasifikasi iklim yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama, ada iklim matahari yang didasarkan pada intensitas penyinaran matahari di suatu wilayah. Yang kedua, iklim fisik yang mempertimbangkan faktor geografi seperti kedekatan dengan laut atau ketinggian tempat. Yang ketiga, iklim Gyeonghan yang khusus dikembangkan di Indonesia berdasarkan ketinggian wilayah dan cocok untuk pertanian. Lalu ada iklim Köppen yang digunakan secara internasional. Yang pertama adalah klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi ini berdasarkan letak lintang geografis dan intensitas sinar matahari yang diterima. Kita lihat gambarnya sama-sama ya. Iklim tropis dari lintang 0 sampai 23,5 derajat lintang utara atau selatan, suhu tinggi dan curah hujan tinggi. Selanjutnya, iklim subtropis dari 23,5 derajat sampai 40 derajat, suhu sedang, 2 musim utama. Kemudian, iklim sedang 40 derajat sampai 66,5 derajat, ada 4 musim. Terakhir, iklim kutub dari 66,5 derajat sampai 90 derajat, suhu sangat dingin sepanjang tahun. Yang kedua adalah iklim fisik, yaitu berdasarkan letak geografis dan kondisi lingkungan seperti kedekatan dengan laut atau ketinggian. Ada 4 tipe utama. Yang pertama, kontinental, jauh dari laut, suhu ekstrim. Maritim, dekat dengan laut, suhu sejuk dan stabil. Ugari, kombinasi antara pengaruh laut dan darat. Pegunungan, di dataran tinggi, suhu rendah dan sering berkabut. Selanjutnya ada klasifikasi Junghun, dikembangkan oleh Franz Wilhelm Junghun dan sangat cocok digunakan di Indonesia. Klasifikasi iklim ini berdasarkan ketinggian tempat dan suhu udara, dikelompokkan menjadi 1. Zona panas, yaitu cocok untuk kelapa, padi, dan tebu. Zona sedang, cocok untuk kopi, kina, dan tembakau. Zona sejuk, cocok untuk teh dan sayuran dataran tinggi. Terakhir, zona dingin, vegetasinya cuma lumut dan tumbuhan subalpin. Berikutnya adalah klasifikasi iklim Köppen yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Berdasarkan suhu dan curah hujan tahunan, Köppen membagi iklim menjadi 5 kategori utama, yaitu kode A untuk iklim tropis, kode B untuk iklim kering, kode C untuk iklim sedang, kode D untuk iklim dingin atau kontinental, dan kode E untuk iklim kutub. Terakhir ada klasifikasi Smith-Ferguson yang banyak dipakai di Indonesia karena sesuai dengan iklim tropis kita. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah bulan basah dan bulan kering dengan rumus Q sama dengan
bulan kering dibagi bulan basah dikali 100. Hasilnya dikelompokkan menjadi sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, dan kering. Klasifikasi iklim membantu kita memahami keragaman kondisi iklim di suatu wilayah dan dampaknya terhadap kehidupan. Di Indonesia, klasifikasi seperti Jonghun dan Smith-Ferguson sangat relevan karena mempertimbangkan aspek lokal seperti ketinggian dan musim hujan. Nah, sekarang kamu sudah tahu berbagai jenis klasifikasi iklim yang penting banget untuk dipahami. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Dan kalau kamu pengen aku bahas topik geografi lainnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Dengan memahami klasifikasi iklim, kamu gak cuma tahu kenapa cuaca bisa berbeda-beda, tapi juga bisa memahami bagaimana iklim mempengaruhi pertanian, lingkungan, bahkan kehidupan manusia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga alam kita bersama.